bagus, saya dukung. Ngomong ke yang lain, wah saya dukung juga. Apa itu Haji Romli? Nggak ada apa-apanya. Ini terpaksa loh ya. Dan ini biasanya sahabat-sahabat Ansor, bukan pelakunya. Oknum, jangan mukhalifah loh ya, jangan mukhalafah loh ya. Wah itu apa? Saya tahu. Jin tuh. Alladzi yati haula'i, yaitu orang yang mendatangi satu kaum, haula'i yang mendatangi mereka bihadisin dengan satu bahasa, wa yati haula'i bihadisin, dan mendatangkan pada kelompok yang lain dengan bihadisin dengan satu bahasa juga, satu pembahasan. Kesini pembahasannya lain, kesini dia idealisme, kesana dia idealisme yang ke kiri. Ini materialisme dialektis, kesana dia idealisme dialektis, ke sini Marxis, ke sana Mas Mansur atau yang lain lah. Kira-kira begitu. Dia nggak punya konsistensi dalam berpikir, bangunan konsep atau apa. Kemudian al-afatus saminata asrota, resiko bahasa lisan yang ke-18 adalah al-madhu, memuji orang. Memuji orang juga enggak, beberapa hal itu nggak boleh. Fahuwa manhiyun anhu fi ba'dil mawadi'. Fahuwa madah itu manhiyun, dilarang, fi ba'dil mawadi' dalam beberapa tempat. Wa amazam fahuwa al-ghibatu wal waqi'atu wa qad sabah hukmuha, dan sudah dijelaskan di awal. Wal madhu yudkhiluhu sittatu afatin, arba'u fil madah wa thnatani fil mamduh. Memuji orang itu kadang boleh, kadang tidak. Kalau dalam buku Ihya yang tidak diringkas itu ada keterangannya, karena memang wong alim kowe akeh goro ngapusi. Inilah berikutnya yang akan disampaikan oleh Kiai Muda, anak halim, anak skor tok jago goni yang paham. Kiai Triswan, wah ngapusin. Tapi enggak begitu. Artinya goroh yang memang ini ada perbedaan antara hamid, tahmidan atau sanak atau pujian yang lebih dekat ke madah. Alhamdulillah panjenengan itu mengatakan segala puji. Tahmid dan matamjidan biasanya dalam buku kan pembukaannya begitu ya. Hamid, hamdu, kalau memuji kepada Allah itu harus betul-betul menghadirkan ma'ahubbih wa ta'zimih, harus betul-betul menghadirkan rasa cinta dan rasa mengagungkan. Itu baru namanya hamdun, bukan madhu. Tapi kalau madhu biduni dalik, dengan tidak, tanpa menghadirkan rasa kekaguman, rasa cinta dan yang lain-lain. Tapi ngomong kurun manis nang lambe tok lah. Ya rasanya primen kopi, wah enak nemen. Yang durung tahu saumure urip ngerasa kena roh kopi kayak kopi kafe, nyong kopi wis ngapusik tok. Dan baliknya primen kopine, yes, apa korban mana-mana. Ya karena itu ya, orang muji itu sebagian besar hanya untuk mengapresiasi atau menghargai lawan pembicara. Aslinya ngapusin. Tak lanjut ya. Al-mabduh wa yadurruhu min wajahain. Ini al-afatu tasyata asrota fil ghafla an taqa'i bil khata. Dakik itu kecil. Daqa'iq yang kecil-kecil maksudnya banyak. Fi ghaflati an taqa'i bil khata, yaitu orang yang lupa dengan bahasa-bahasa fi fahwal kalam atau intisari pembicaraan. Dia itu lupa dengan hal-hal kecil yang sebenarnya menjadi intisari pembicaraan. La siyama fima ya ta'allaqu billah wa bisifati Allah. Membicarakan sesuatu dan ia tidak sadar kalau sesuatu itu sebenarnya sangat penting
dianggap penting karena menyangkut sifatnya Allah, menyangkut zatnya Allah, menyangkut af'alnya Allah. Ya kadang-kadang kita kan ada orang yang sering mengatakan apabila sekian saya sampaikan, apabila ada kesalahan, apabila ada kebenaran, kebaikan itu semata-mata datanya dari Allah, dan apabila ada kesalahan semata-mata datanya dari saya. Ini kan salah. Khairihi wa syarihi kan sebenarnya minallah semua. Ini kan takdir Allah. Meskipun ini kecil tapi, atau dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan, Rasul itu datang membawa rahmat. Salah. Rasul itu datang sebagai rahmat sekaligus membawa rahmat. Ini menyangkut sifatnya Allah sekaligus menyangkut zatnya Allah. Tapi ya kebanyakan yang nggak paham itu. Kembali ke Quran, kembali ke Sunnah, kembali ke hadis. Kudulmu balik. Terakhir, al-afatul isrun. Su'alul awam an sifatillahi ta'ala wa an kalamih wa innaha qadimatun aw haditsatun. Yang terakhir adalah menanyakan atau pertanyaannya orang-orang yang awam tentang sifatnya Allah, yang mengatakan bahwa sifatnya Allah, kalamnya Allah itu qadim atau hadis. Kalamnya Allah itu sudah sejak dari dulu dan kekal, atau hadis, atau memang yang baru ada dan akan rusak. Nah, kalau yang menjawab atau yang menyoal ini orang awam, ini min maksiatil lisan, menjadi dari maksiat lisan. Oleh panjenengan ketemu dengan tukang beca, ketemu dengan orang yang tidak begitu educated, jangan terlalu berbicara soal program visi misi dan yang lain-lain yang kira-kira mereka itu di luar jangkauan pemikiran mereka. Karena ini resikonya banyak, terutama dengan sifatnya Allah. Wah, Allah itu maha murah, wah Allah itu maha wong saya itu hidup dikasih Allah, nafsu juga dikasih Allah, masa saya menuruti nafsu Allah akan marah? Jangan sampai ngomong seperti ini. Saya kan hidup bukan permintaan saya mati juga bukan saya yang minta, Allah yang memberi. Ketika saya hidup pun Allah memberikan saya nafsu. Setelah nafsu ada lagi saya dibayang-bayangi setan waswisu fisudur minan nas minal jin dan manusia. Ada jin dan manusia. Saya punya nafsu itu dikasih siapa? Allah. Lah setan itu menggoda saya, siapa yang menyuruh? Allah. Ya makanya saya berbuat demikian. Masa Allah marah sih? Tapi itu loh ya. Ini kalau yang membahas orang awam dosa. Ini min maksiatil lisan, bagian dari maksiat lisan. Tapi kalau untuk taklim seperti ini nggak apa-apa, karena ada kiainya, intinya itu. Kita ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi apa yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Yai Idris Salis ya, Idris Romli Walen. Ini dudundang kiai orang gelem tapi ini ngarani kiai dhewe para bapak. Ini terkait masalah 10 resiko yang tadi sudah disampaikan sama Mas Idris Salis, ya, sahabat Idris Salis. Ya, terkait diantaranya adalah ada yang namanya as-sukhriyah wal istihza. Ternyata kitabnya berbeda meskipun sama-sama mukhtasornya. Tadi pengen ikut ngabsahi ternyata beda. Guys, beberapa spiritnya sama, cuman ada poin-poin yang berbeda. Ada tadi 10 yang diantaranya adalah sukhriyah wal istihza, yakni menghina sama meremehkan. Kemudian ada ifsha usir, membeberkan rahasia yang sudah sebenarnya harus disimpan baik-baik. Ada al-ma'adu al-kadhib, janji yang tidak ditepati atau PHP. Kemudian resiko lisan atau afat-afat yang ditimbulkan dari lisan itu juga diantaranya adalah al-kalbu fil qawli wal yamin, yakni berbohong. Karena inal kalbah babun min abwabil munafik. Karena kebohongan itu salah satu dari pintu yang bisa mengantarkan seseorang untuk sampai ke sifat munafik. Terus
ada hibah. Hibah tadi sudah dijelaskan, ada hibah yang memang diperbolehkan, ada hibah-hibah yang dilarang. Kemudian ada anamimah, mengadu domba, ada kalam mutil wajhin, orang yang memiliki dua wajah, sana ngomong A, sini ngomongnya B. Kemudian ada al-madah dan ada al-khotok fi daqaiq lafziyah. Kemudian soalul awam anil qawamis. Yang kesemuanya itu spiritnya adalah tidak diperbolehkan karena di situ ada unsur al-idha, yakni menyakiti kepada orang yang bersangkutan. Mungkin karena banyak materinya dan saya kira juga banyak yang ingin didiskusikan, monggo kami persilahkan, barangkali ada yang mau menanyakan silahkan ditanyakan. Mungkin dari monggo itu dari Mas Kholis, penanya abadi. Pelanggan sekaligus penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Kholis dari Desa Bulebuk, Kecamatan Dewaro. Saya mau bercerita dulu soal orang yang bermasalah dan mempunyai masalah antara salah dan benar. Ini kalau ada orang yang merusak fasilitas umum atau merusak apa namanya rumah, nah, contoh seumpama pencurian, pengerusakan atau sebagainya, itu bagaimana? Contoh, kalau seumpama ada orang yang memergoki suatu pelaku, ya, pelakunya yang merusak ya emang bisa jadi statusnya juga preman istilahnya, dan orangnya itu ditakuti oleh orang sekitar. Terus yang jadi korban pengerusakan itu kan otomatis cari tahu siapa yang merusak dan ada saksinya juga. Nah, pertanyaan saya begini, kalau yang jadi saksi ya, enggan membela si yang merusak, itu istilahnya takut. Contoh, kalau saya jadi saksi, orang itu yang merusak, tapi emang ya bener, dia emang jadi langganan gitu, langganan kejahatan atau sebagainya lah yang bersifat apa kriminal kayak gitu. Terus ada orang yang juga gini, siapa ya otak atau dalang pelaku di semua ini? Karena yang jadi saksi antara takut dan apa ya, karena uang, bisa jadi yang jadi saksi itu bisa membela yang salah, atau istilahnya juga preman, awas wong katem kon, hari kon melaporan, hari kon ngomong-ngomong awas, tahun dana wong telu hantem gue. Terus yang jadi apa ya, korban pengerusakan itu akan ya, melaporkan jika ada saksi. Pertanyaan saya begini, kalau yang jadi korban pengerusakan memberikan uang, contoh saya diberi uang sekian supaya saya dapat jujur dan tidak takut lagi, takutnya sama uang ya, bukan sama preman kayak gitu. Kan biasanya kalau orang ya
lagi apa kowe mama ya terus apa kon awas kon ada tur kantem kon sumpama kayak gitu. Terus sumpama yang jadi pemilik siapa ya yang merusak semua ini ya, akan saya laporkan nanti kan ya gitu. Nah pertanyaan saya, yang memberikan uang itu bagaimana ya, hukumnya, apakah dibenarkan atau tetap disalahkan kayak gitu, supaya kebenaran harus tetap ditegakkan supaya si preman itu ya bisa kalah kayak gitu. Tapi emang yang jadi nomor satu yang penting yang menang itu yang benar ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu pertanyaan pertama dari Mas Molis. Selanjutnya barangkali ada yang menanyakan dari Mas Rio ya. Moga. Ya, ambil minyaknya ya. Silakan. Oke, siap. Cek. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aryo Luhung Basuki dari Selawi. Yang mau saya tanyakan adalah, ini cerita sebentar aja. Jadi beberapa pekan kemarin kan ada salah satu kasus yang sangat menghebohkan untuk warga Tegal ya. Itu salah satu mungkin bukan oknum sih, mungkin salah satu anggota pemerintahan yang mengadakan acara ngomongnya. Ya, salah satu anggota pemerintahan mengadakan acara hajatan dan yang akhirnya mengundang sebuah hiburan yang mengundang halayak ramai. Dan itu kan akhirnya dari kejadian tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat yang akhirnya gara-gara wong kiye ke jobanya udah disepi, ibarat kata hajatan disuruh tutup semua, itu kan merugikan beberapa pihak. Nah, yang saya lihat di masyarakat adalah setiap ketemu orang siapapun akhirnya jatuhnya itu lah asem gara-gara kayak ayang, akhirnya ngurus sampai mencari-cari pribadinya gimana, keluarganya gimana, akhirnya seperti itu. Apakah itu salah satu bentuk gibah yang diperbolehkan atau gibah yang tidak diperbolehkan? Mungkin seperti itu. Karena kan ketika ya ngapunten, mereka mungkin dengan rasa emosinya atau seperti apa kan, karena jalan penghasilannya ditutup, akhirnya kan lah bisa asam gara-gara kia. Nah, ini seperti itu. Jadi apakah itu adalah sebuah gibah yang diperbolehkan atau gibah yang tidak diperbolehkan? Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi itu dari belakang. Assalamualaikum Yang singkat warahmatullahi ya. wabarakatuh. Pertanyaannya aja kalau bisa. Ya, saya tanya singkat saja. Dalam permasalahan di era sekarang, zaman sekarang kan banyak ya kita mengekspresikan kebencian ataupun ya sifat rasa benci terhadap orang itu, kita mengupload pada IG, Facebook atau yang lainnya. Dalam permasalahan ini yang saya tanyakan, apakah di situ termasuk dari namimah ataupun ghibah? Ya, terima kasih. Cukup Namanya sekian. siapa? Mustafa dari Pangkah. Oh ya, makasih Mas Mustafa. Ada satu lagi. Ya, yang satu Res. Silakan. Nah, enggak. Batur to wis sering ngaji, nyong tembe ngaji dadi pengen takon. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ora usah kenalan lo ya, wis paham kabeh lah. Durung. Wis. Mas Ustadz, ini tadi saya tertarik tentang, saya kan bolak-balik sering mendengar orang isi pengajian bahwa kalau salah itu kesalahan dari saya,
tapi kalau benar itu memang kebenaran dari Allah. Memang saya sering banget gitu. Kadang-kadang aku ya lah yang ngomong ya melu-melu kayak gue akhirnya. Nah, padahal mungkin maksudnya kan bahwa merendah itu kan sifat merendah dari seorang pengisi acara, supaya bahwa kalau memang kesalahan ada di manusia, kalau kebenaran memang ada di tangan Allah Subhanahu. Nah, kalau memang itu keliru, apa yang harus diucapkan? Ya, singkat padat itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Kolis, yang kedua dari Mas Aryo, yang ketiga dari Mas Mustafa, dan yang keempat dari Mas Rudi. Pertanyaan pertama ini mengenai terkait masalah semisal ada saksi yang memang untuk membeberkan kebenaran itu harus dibayar, maka ketika membayar semacam itu dihukumi seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah wasmed tadi. Kekerasannya ora? Ya nanti bisa dijelaskan juga. Terus terkait upload di Instagram atau di Facebook terkait masalah kayak meme-meme dan sebagainya. Dan terakhir masalah takdir minallah khairihi wa syarrihi minallah itu seperti apa? Gitu Mas. Yang pertama dulu ya, karena ini agak panjang, tapi nanti yang 2, 3 dan 4 itu agak terseser, nggak apa-apa. Ada dalam beberapa keterangan itu begini. Ar-rishwa irtafa'ama min malin li wazifatin aw li qadhi, garis besarnya liyuhiqqal batil aw liyubtilal haq. Terus wa irsya'uhu haramun fihima. Ada seorang yang teraniaya dengan orang lain, tetapi tidak bisa dibuktikan di meja hijau karena mereka membayar hakim dengan jumlah yang barangkali hakim tergoda. Tentu ini riswah, tentu ini dikategorikan suap, sehingga hakim sebenarnya melakukan dosa besar. Lalu solusinya apa? Bolehkah saya seandainya membayar hakim dengan jumlah yang lebih besar? Berarti liyuhiqqal haqqo, untuk betul-betul menghakkan barang yang hak, atau menjaga hakim agar memutuskan sesuai dengan peraturan. Meskipun hakim telah dibayar dengan seseorang sangat mahal, tapi panjenengan tentu boleh membayar hakim dengan angka yang lebih besar daripada lawan Anda, supaya apa? Supaya hakim menetapkan atau memutuskan keputusan yang bersifat ingkrah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Boleh tidak? Boleh. Tetapi ada catatan di belakang. Wa irsya'uhu haramun fihima. Tetapi uangnya itu baik untuk liyuhiqqal haqqo atau liyubtilal haqqo itu sama-sama haram diterima, nggak boleh. Paham ya? Panjenengan mandub, disunahkan untuk memberi angka yang lebih besar daripada lawan. Sunnah, itu sunnah. Tetapi hakim menerimanya itu haram. Sampai mana? Wa irsa'u, dan apa? Riswahnya itu nggak boleh diterima oleh hakim. Karena sebenarnya ini untuk mengajarkan bahwa hakim apapun kondisinya, liyuhiqqal haq atau liyubtilal haqq atau liyuhiqqal batil, tidak boleh menerima suap apapun. Tetapi untuk melawan kebatilan, panjenengan melawan kebatilan dengan cara memberikan suap yang lebih besar angkanya, itu boleh. Hanya saja kebolehan itu hanya berlaku untuk panjenengan, bukan untuk hakim. Karena khitab untuk hakim, hukum yang berlaku untuk hakim itu menerima uang, bukan memberi uang. Kalau yang memberi uang itu barangkali bisa menjadi badlul mal, uang pengorbanan atau membeli kebenaran. Tetapi di lain pihak, bagi hakim ini nggak berlaku, karena hakim justru yang menerima. Dua-duanya itu bagi hakim hak.
nggak boleh. Tapi panjenengan boleh ngasih yang lebih besar, boleh. Dan termasuk ketika ada rekrutmen CPNS, ini kan sudah menjadi rahasia umum. Ada seseorang yang bayar petugas dengan angka liwat-liwat untuk petugas dengan angka yang besar, kemudian ada orang yang merasa begini, oh saya pasti nggak akan merasa diterima. Panjenengan boleh membayar sesuai dengan angka atau melebihi angka itu, tapi bukan dengan tujuan panjenengan diterima atas dasar pemberian. Agar apa? Petugas itu menilai sesuai dengan kapasitasnya pendaftar. Saya kira itu. Yang kedua apa? Oh, cak gelut bang, ngerwani bang. Wawani ya wis bawa sing penting atine ngrentes. Nomor 3. Just hibah, upload ya hibah lah. Ini intinya kasih pulang oyuk. Jangan. Iya, sorifun au kinayah nggak boleh. Iya, yang mudhirul makhur atau sahibul makhur boleh. Ya sama. Ya nggak boleh. Tapi yang mudhir loh ya, yang mudhir, maksudnya yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, terang-terangan menurunkan kehormatannya, itu boleh. Tapi fal aula ya tinggalkan. Yang lebih utama ya ditinggal. Untuk mengingatkan jamaah, untuk mengingatkan umat, aja sampai milih kosong sekian, eman. Wah, sebuah jingan, kampret dan lain-lain, boleh. Tapi ya jangan mengumpat lah. Dan jangan merendahkan, kecuali di tempat ini. Yang ketiga, buat takdir kan banyak ya. Perkataan-perkataan yang memang karena lijuh linafsih, karena kebodohannya itu sehingga dia sering mengatakan meskipun sebenarnya sepele kecil, tapi ini karena menyangkut sifat Allah akhirnya dia terjerumus dan yang lain-lain. Tetapi bagi kita yang sebenarnya sudah agak tahu, kalau mampu mau mengingatkan, ingatkan saja. Kalau enggak ya cukup hati kita yang mendoakan dia. Mantu aminkum munkaran wal yuhajir fa bi qalbi terakhir bahwa ataful iman. Kalau nggak bisa diperingati dengan cara yang baik, yang nggak usah diperingati, diajak diskusi, diajak dialog. Yuk dinas rasa ninyong kafe. Oh, sarannya kayak gitu. Terus sampai ngopi bayar, aja orang bayar. Berikutnya, please. Oh iya, husnudzon aja lah, husnudzon. Karena itu bagian dari merendahkan diri. Kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada dia itu bukan panjenengan, tapi khitabnya itu bagi dia untuk mencari ilmu agar sampai paham. Aja cagelut, karena husnudzon kita itu dia lagi pengen merendahkan diri. Ya, apabila ada kesalahan mau dimaafkan, apabila ada kelebihan mau itu datangnya dari Allah. Nggak usah menafikan yang datang dari Allah, dan itu justru datang dari Allah semua. Tasadduk fil asja itu juga nggak boleh. Ya ada risikonya. Tasadduk memberat-beratkan dalam saja, terus tafasuh memfasih-fasihkan dalam saja, sebenarnya sudah ada risikonya. Ini kan kita sering jumpai oleh mubalik yang terakhirnya semua alhamdulillah wala rasulillah itu kan tafasuh, itu ada risikonya. Jangan-jangan karena dia hanya konsentrasi pada saja, maknanya jamaah nggak begitu memahami.
yang tafasuh, tasadduq, itu bagian dari tasadduq. Ya lebih baik jangan, bukan sampai punya kesempatan ceramah bisa jangan mulai lagi kira-kira ya. Waktu selanjutnya mau itu hasanah yang akan disampaikan oleh Anu Karung Kiai Rudi Petin. Kiai dari mana Rudi Petin? Masih bedeng temenan. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi apa yang dijawab oleh Mas Idris Salis terkait 4 pertanyaan. Yang pertama mengenai saksi yang dibayar. Jadi ada konsep di dalam kaidah meskipun ini debatable ya, yakni boleh untuk memberi tapi tidak boleh untuk menerima. Gitu. Terkait yang kedua itu jawabannya jadi ini ngomong karena aku bingung nyimpulannya nih kayak gini. Yang ketiga ini terkait masalah upload di Instagram ataupun Facebook yang kemudian itu nanti bentuk kinayah atau sindiran, itu kalau dalam konsep di dalam mukhtasar ini termasuk riba atau tidak tadi disampaikan oleh Mas Idris Salis di bagian dari riba. Tapi ketika memang itu ada mubhirul maksiyah, orang tersebut memang menampakkan kemaksiatannya, tadi yang diinterupsi sama mbaknya bahwa itu boleh atau tidak. Kalau mubhirul maksiyah berarti tadi juga sudah disampaikan di dalam materi. Dan yang keempat, pertanyaan dari Mas Budi terkait masalah takdir khairi wa syarri minallah, itu bagaimana konsepnya, kemudian solusinya seperti apa. Ini memang debatable ya, termasuk nanti ada bagian dari Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya, Ahlussunnah wal Jamaah, ini kan masuk dalam teori khairi wa syarri minallah. Namun konsep dalam ketika mengatakan tadi Mas Idris Salis memberikan solusi apabila ada kekeliruan atau kesalahan mohon dimaafkan. Jadi apabila ada kesalahan itu datang dari saya, itu menurut Mas Idris Salis kurang tepat. Karena khairi wa syarrihi itu minallah. Tapi itu debatable juga, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Mungkin ditutup ya. Begitu ya Mas Satrio ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat fi din dunya wal akhirah. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.